قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid. Allah Jalla wa ala pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, terus diturahkan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, waktu luang, sehingga kembali kita belajar menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah perjalanan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan dakwah jahriyah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan bima tu'mar, segala apa yang diperintahkan kepadamu dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran secara terang-terangan, menyampaikan hakikat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan dari tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebatilan apa yang mereka sembah dari berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Maka orang-orang Quraisy melihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan respon, berkembang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berusaha untuk bagaimana melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak hanya menolak dakwah Nabi, tapi mereka melakukan perlawanan terhadap apa yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. Di halaman 151, sikap Quraisy terhadap dakwah setelah masa terang-terangan. Ya, di sini pembahasan kita di pertemuan yang terakhir, halaman 151 ya. Oke. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara umum ketika orang-orang Quraisy melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ada sekitar 60 sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Mereka mendapatkan perlawanan dari orang-orang Quraisy. Maka secara umum ada dua metode yang dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode pertama itu dengan cara memerangi mental Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara psikolog mereka lemahkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran. Jelas? Sehingga mereka membuat cerita-cerita yang tidak benar terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencemooh, mereka membuat tuduhan-tuduhan, mereka membuat fitnah terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya apa? Untuk menjatuhkan mental Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi meninggalkan kebenaran. Itu metode pertama yang dipakai oleh orang-orang Quraisy di dalam melawan, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode kedua yang dipakai oleh orang-orang Quraisy itu dengan cara menyerang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan dibahas oleh penulis kitab. Kita baca apa yang ditulis oleh penulis kitab terkait dengan sikap Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW setelah masa terang-terangan. Beliau mengatakan Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi adalah sama dengan dakwah lainnya yang muncul di Mekah, yang tidak lama kemudian akan hilang dan punah. Ini seperti perkataan Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abi As-Sahl, Qais bin Sa'idah dan yang lainnya. Namun setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW mulai bercerita tentang bahaya kemusyrikan dan pelakunya. Ya, Nabi menjelaskan hakikat patung, bahwasanya patung tersebut tidak mampu mencegah bagi dirinya kemudaratan, yang akan menimpanya juga tidak mampu mendatangkan manfaat baginya, apalagi mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan untuk selain dirinya. Jadi Nabi SAW menjelaskan hakikat kebatilan dari penyembahan mereka terhadap patung-patung tersebut. Jadi Nabi sampaikan hakikat Islam, di mana Islam itu menyuruh kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tauhid? Sebab tauhid itu adalah buah dari keimanan kita. Tauhid itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, thamanul jannah, la ilaha illallah thamanul jannah. Jadi kalimat tauhid itu adalah harga dari sebuah surga yang kita akan masuk padanya. Karena dia hanyalah sebatas batu biasa, tidak lebih dari itu. Pada saat itu orang-orang Quraisy memahami bahwa dakwah tersebut tidaklah sama dengan sebelumnya, karena dia adalah sebuah dakwah yang mulia yang merasuki setiap rumah, yang dampaknya mengalir sebagaimana air mengalir di dahan pohon. Kaum Quraisy bangkit menentang karena mereka memahami arti dari uluhiyah yang diemban oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah
yang diserukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu konsekuensi dari apa? Dari kalimat tauhid itu, la ilaha illallah. Kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka patung-patung yang mereka ibadahi yang berada di sekitar Ka'bah, yang jumlahnya ada 360 patung, maka mau tidak mau semuanya harus dimusnahkan. Padahal Ka'bah yang berada di kota Mekah itu menjadi pusat perdagangan, pusat peribadatan. Makanya ini salah satu alasan kenapa orang-orang Quraisy sulit untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menentang dakwah Nabi? Karena ini. Karena dunia akan hilang dari mereka. Ya. Ini juga yang menjadikan ahlul batil, ahlul bid'ah, kenapa mereka berat untuk meninggalkan bid'ah mereka. Berat bagi mereka untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepada mereka karena takut hilangnya dunia. Dan itu pula yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Karena kalau mereka menerima la ilaha illallah, otomatis 360 patung yang disembah di sekitar Ka'bah itu harus dimusnahkan. Kalau itu dimusnahkan, maka orang-orang tidak akan lagi datang ke kota Mekah. Karena kota Mekah sebagai pusat peribadatan dan pusat perdagangan. Orang-orang datang berhaji, berumrah, maka mereka beribadah di sisi patung-patung mereka. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka langkah pertama yang dilakukannya adalah mendekati paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi ini langkah pertama yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Quraisy di dalam menghambat laju dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datangi Abu Thalib. Mereka meminta agar Abu Thalib menjadi mediator yang menghentikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menghina, mencemooh Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap nenek moyang mereka sesat. Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya masuk Islam dan mengumumkannya dengan terang-terangan seperti perintah Allah, fasda bima tumar, mereka menghadapinya dengan santai-santai saja. Tetapi tatkala Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh, maka mereka memberikan respon. Al-Utaki berkata, itu terjadi pada tahun keempat setelah Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh. Mereka kemudian mempermasalahkannya dan melakukan pembelaan. Mereka sepakat untuk memusuhi beliau dan melawannya, kecuali bagi yang diberikan hidayah untuk masuk Islam. Jumlah mereka yang muslim itu sedikit serta bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil melakukan pembelaan terhadap beliau hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas melakukan dakwah tanpa ada yang merintanginya. Namun setelah mereka melihat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bebas melakukan dakwahnya yang menurut mereka orang-orang Quraisy berorientasi penghinaan dan pelecehan terhadap Tuhan mereka, sementara Abu Thalib membelanya dengan maksimal, maka mereka akhirnya menemui Abu Thalib. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Dia mencemooh agama kami. Dia menganggap kami tidak berakal dan menganggap nenek moyang kami sesat. Oleh karena itu, kami mohon agar kamu menghentikannya atau membiarkan kami menghadapinya sesuai dengan kebijakan kami. Karena kamu juga berada pada pihak kami, tidak mengikuti ajaran Muhammad, maka biarkanlah kami membebaskan kamu dari perbedaannya.
Maka Abu Talib menjawab permintaan mereka dengan baik dan kata-kata yang lembut, hingga akhirnya mereka meninggalkan Abu Talib. Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik? Kata penulis, sejenak kita berhenti untuk mengambil hikmah dari cerita awal perseteruan antara Nabi dengan orang-orang Quraisy seperti yang telah dipaparkan di atas. Hikmah pertama, pada awalnya Quraisy tidak menghiraukan dakwah yang diemban oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mulai mempermasalahkan tentang Tuhan-Tuhan mereka dan berbicara mengenai keesaan Allah, berbicara tentang tauhid serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, adat mereka, mulai terjadi perseteruan. Mereka mulai mengetahui hakikat dakwah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Mereka baru menyadari bahwa agama itu intinya adalah tauhid sebelum yang lainnya, yaitu hati dan semua anggota tubuhnya diberikan dan diarahkan hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Mereka mengenal hakikat agama itu, maka kemudian mereka tampil untuk menentangnya. Sangat disayangkan karena masih ada dewasa ini sebagian umat Islam yang belum mengerti tentang hakikat agama Islam. Ini sangat disayangkan, kata penulis. Sebagian besar kaum muslimin saat ini di zaman kita ini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak mengenal tentang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Banyak dari saudara-saudara kita, kata penulis, mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah itu dengan mudahnya diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Bahkan mereka jadikan sebagai satu ritual yang namanya tahlilan. Tapi Allah musta'an, mereka tidak paham tentang hakikat la ilaha illallah. Mereka ikrarkan kalimat la ilaha illallah pagi dan petangnya. Tetapi mereka tetap berkeliling di kuburan. Coba lihat, itu kan banyak terjadi. Mereka masih tawaf di kuburan, beristighotsah, meminta pertolongan kepada yang dianggap wali. Apalagi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Dia katakan muslim atau dia ucapkan la ilaha illallah. Makanya teman-teman sekalian, saya sering sampaikan, pelajari kalimat yang mulia ini, kalimat yang agung ini, la ilaha illallah. Dan alhamdulillah sudah dibahas kalimat ini kan, kalimat la ilaha illallah pada pembahasan kitab tauhid dan juga pada pembahasan al-usul tsalatsa, ya. Seandainya dikatakan kepada mereka bahwa kufar Quraisy lebih memahami tentang makna la ilaha illallah daripada mereka, maka tentunya mereka kaum muslimin pasti marah. Kita katakan memang seperti itu. Orang-orang Quraisy itu lebih memahami makna la ilaha illallah, makanya mereka tidak mau ucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, karena mereka tahu konsekuensinya. Mau tidak mau harus mereka tinggalkan semua Tuhan-Tuhan mereka. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai ayat 23. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama ala millah, dan sesungguhnya
kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Kata penulis masalahnya adalah taklid buta dengan budaya nenek moyang. Ini salah satu sebab kenapa orang-orang Quraisy menentang atau menolak dakwah Rasulullah SAW, budaya nenek moyang mereka. Dan itu adalah masalah besar yang menghadang sebagian manusia karena mengikuti apa yang salah. Mereka mengikuti agama nenek moyang tanpa memikirkan budaya itu. Mereka hanya sebatas melihat nenek moyang atau keluarganya melakukan itu, yang akhirnya mereka pun ikut-ikutan dan menjadikan sebagai adat. Dan itu pula yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Kenapa berat? Kenapa orang-orang atau sebagian kaum muslimin berat untuk menerima sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini salah satu alasannya, karena taklid buta dengan adat istiadat yang ada, yang itu mungkin sudah puluhan tahun mendarah daging dalam diri mereka. Makanya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang telah mencapai umur 40 tahun dan dia sebelumnya telah terbiasa pada satu amalan-amalan tertentu, yang amalan-amalan itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, maka berat bagi dia untuk menerima sebuah kebenaran. Bersyukur orang-orang yang sebelumnya dia berada di atas kebaikan, berada di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika dia mencapai umur 40 tahun yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia akan istiqomah, dia akan mudah menerima kebenaran. Dan kita tahu bersama, Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, dan sebagian salaf menyebutkan al khawatim mirasus sawabik. Jadi seseorang itu akan ditentukan dengan amalan-amalan sebelumnya. Orang itu dia berada di atas kebaikan, itu akan ditentukan dengan amalan-amalan sebelumnya. Sebaliknya seseorang itu berada di atas sebuah kebatilan, sebuah kejelekan, keburukan, itu tergantung pada amalan-amalan sebelumnya. Paham ya? Makanya Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Dan sebagian salaf mengatakan al khawatim mirasus sawabik. Jadi seseorang itu dia akan ditutup dengan sebuah amalan bergantung pada apa yang dia lakukan sebelumnya. Artinya kalau dia terbiasa dengan sebuah kebaikan, maka akhir kehidupannya akan ditutup dengan kebaikan. Sebaliknya kalau seseorang itu berada di atas keburukan, terbiasa dengan sebuah keburukan, maka dia akan maka akhir kehidupan dia akan ditutup dengan keburukan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al khairu adatun. Kebaikan itu adalah sebuah kebiasaan. Itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al khairu adatun. Kebaikan itu adalah sebuah kebiasaan. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau ingin berada di atas sebuah kebaikan, maka jadikan kebaikan itu sebagai kebiasaan kita. Paham ya? Artinya kalau mau istiqomah, mau akhir kehidupan kita ditutup dengan husnul khatimah, dengan sebuah kebaikan, maka jadikan kebaikan itu sebuah kebiasaan yang menancap kuat dalam diri kita.
Gitu. Sebaliknya Nabi SAW menyebutkan wasyarru lajajah. Keburukan itu adalah lajajah. Apa itu lajajah? Lajajah itu adalah mulamah dan jidal bila faedah. Keburukan itu kata Nabi SAW adalah berbantah-bantahan pada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia dengan agama ini. Nabi tutup dengan hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya orang yang meninggalkan perdebatan, berbantah-bantahan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, seseorang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan dia dengan kebaikan-kebaikan. Allah pahamkan dia dengan agama. Jelas ya? Nah. Jadi ini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan orang-orang Quraisy menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meresponnya dengan baik karena merasa berat melakukan perlawanan dengan budaya negerinya. Walaupun budaya tersebut seperti budaya taklid dalam masalah pernikahan, hubungan kekeluargaan, mengenai hijab yang ternyata jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Kalaupun seandainya seorang ayah atau saudara kandung, baik laki maupun perempuan mengetahui hukumnya secara syariat, maka respon mereka juga sangat lambat. Masalahnya terletak pada ketidakmampuan mereka dalam melawan budaya lama. Ya, jadi kalau sudah mengakar kuat di dalam dada seseorang, berat sekali. Makanya kalau antum mendakwahi orang yang sudah umurnya di atas 40 tahun, apalagi orang tua yang sudah 50 tahun, 60 tahun, berat dia menerima sunnah Nabi. Berat dia mau tinggalkan budaya itu, adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Berat. Itu yang kita sampaikan tadi. Al khairu adatun. Kebaikan itu adalah sebuah kebiasaan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, masalah yang paling berat yang akan dihadapi seseorang adalah tatkala berhadapan dengan budaya lama. Bukankah rintangan yang paling berat yang dihadapi oleh para rasul adalah budaya lama yang telah mendarah daging? Oleh karena itu, siapa saja yang tidak mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan budaya lama itu serta keluar dari ikatan tersebut, dari ikatan adat istiadat, tidak memperhitungkan konsekuensinya, maka dia akan terputus dan kemenangan yang dinantikannya hanya akan sebatas khayalan. Orang itu akan terputus dari kebaikan. Dan dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat untuk berjihad, dan jika mereka mau berangkat berjihad, tentulah mereka mempersiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka. Ya. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Antum paham? Seseorang itu kalau dia ingin berangkat menuju ke satu tempat, taruhlah ketika seseorang melakukan safar perjalanan yang panjang ke satu negeri, tentunya dia akan mempersiapkan bekal untuk keberangkatan tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya dia siap untuk menuju satu negeri yang dia akan tuju.
Jelas? Tapi ketika seseorang itu mau berangkat dan tidak ada persiapan, maka ini menunjukkan bahwasanya dia malas. Tidak betul-betul memberikan perhatian. Nah, Allah memberikan contoh ketika orang-orang munafik ingin berangkat berjihad bersama Nabi SAW, tapi mereka tidak mempersiapkan diri mereka. Maka Allah katakan karihallahum bi'athahum. Allah benci dengan keberangkatan mereka. Allah tidak suka dengan keberangkatan mereka. Karena memang mereka tidak ada persiapan, mereka memang tidak ada niat untuk berjihad bersama Nabi SAW. Fathabbatahum, maka Allah lemahkan keinginan mereka. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dari ayat yang mulia ini, maka beliau mengatakan, kalau antum melihat diri antum merasa malas dengan sebuah ibadah, fahdar, maka hati-hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari ketaatan antum itu. Kalau kita malas untuk melakukan satu ibadah, kita laksanakan ibadah itu tapi malas, tidak ada semangat, maka ini tanda bahwa Allah tidak inginkan kebaikan kita. Allah tidak inginkan kebaikan dari diri kita terhadap ibadah itu. Jelas? Maka Imam Abdul Aziz bin Muhammad Sa'ud rahimahullahu taala dalam risalahnya berkata, adat dan budaya adalah ibarat darah daging. Dia bisa mengubah huruf sin menjadi huruf zai. Dan para rasul menghadapi tantangan paling besar dari adat budaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemberi peringatan dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami hanya mendapati bapak-bapak kami menganut satu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Baik, kita adzan dulu ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjut hikmah yang ketiga. Kata penulis, tidak boleh menamakan sesuatu dari agama ini sebagai budaya, karena suatu budaya bisa berubah dan berkembang sesuai dengan pandangan manusia. Karena itu bisa saja datang seorang berikutnya yang kemudian mengubah budaya dan kebiasaan yang telah ada. Sekali lagi beliau katakan tidak boleh menamakan sesuatu dari agama ini sebagai budaya. Itulah sebabnya apabila kita menamakan sesuatu dari agama ini sebagai budaya, maka akan tercampur aduklah bagi manusia aturan agama ini. Kemudian pada saatnya nanti agama yang dinamakan dengan budaya itu telah diubah, maka mereka tidak akan meresponnya dengan pembelaan dan perlawanan. Sekali lagi, berdasarkan keterangan di atas, kita diharapkan berhati-hati untuk tidak menamakan bagian dari agama ini dengan kata budaya Islam, pacaran Islami, apalagi musik Islami, ya, yang bukan bagian dari Islam dikatakan ini bagian dari Islam, yang bagian dari Islam dikatakan budaya. Ya, hati-hati. Banyak kita temukan seperti itu, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang paham dengan Islam. Tokoh agama yang kita dapati saat ini banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang ini sebenarnya membahayakan untuk dirinya dan umat Islam. Antum tahu kan
bagian dari agama ini dikatakan budaya tuh seperti apa? Cadar dibilang kan cuman budaya Arab. Apalagi? Iya. Ini ucapan-ucapan berbahaya teman-teman sekalian. Bagian dari agama dikatakan budaya. Yang bukan bagian dari agama, yang budaya dikatakan itu agama. Ya, hati-hati. Makanya teman-teman sekalian pentingnya kita terus belajar supaya kita bisa bedakan mana kebatilan, mana hal-hal yang itu bisa merusak, mengotori Islam. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang belajar ilmu agama. Dia bisa membedakan ini bagian dari agama, ini merupakan bagian dari budaya dengan ilmu. Makanya jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pernah puas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah puas dengan ilmu yang dia miliki, dia terus menuntut ilmu. Ini keadaan apa? Para nabi. Maka kita tentunya lebih utama untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Jangan dia Masya Allah tadinya semangat menuntut ilmu, terus baru menikah jarang-jarang kelihatan di majelis ilmu, terlambat lagi datang ke majelis ilmu. Harus semangat. Kalau sudah menikah lebih semangat lagi menuntut ilmu. Ya, harusnya kalau sudah menikah, ya dia semangat dan lebih awal datang ke majelis ilmu, bukan terlambat datang ke majelis ilmu. Tapi di sini tidak ada ya. Yang keempat, bagi yang membaca sirah perjalanan Nabi akan terkagum-kagum melihat sikap Abu Talib yang tampil dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berhadapan dengan rintangan disebabkan karena keyakinannya tentang kebenaran yang diemban oleh Muhammad. Namun anehnya Abu Talib tetap dalam agama lamanya. Walaupun sebenarnya Abu Talib tahu kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak mau tinggalkan keyakinannya. Apa alasannya? Ibnu Katsir menyebutkan paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib tidak mengikuti ajaran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi Abu Talib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dia cintai. Itulah sebabnya dia menyantuni, berbuat baik kepadanya, menjaga dan membelanya. Abu Talib berhadapan dengan kaumnya walaupun mereka masih sama keyakinan dengan Abu Talib, karena Allah menguji hati Abu Talib dengan cara mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tabiat dan bukan berdasarkan keyakinan. Di antara hikmah tetapnya Abu Talib dalam agama kaumnya adalah merupakan pengaturan Allah dalam memberikan perlindungan kepada Rasulnya. Karena kalau Abu Talib masuk Islam, maka orang-orang Quraisy tidak pernah mau mendengarkan satu patah kata pun dari Abu Talib. Mereka tidak mungkin menghormati dan segan kepadanya, kepada Abu Talib. Mereka pastilah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya atau mengganggunya dengan lisan ataupun dengan tangan-tangan mereka. Ini salah satu hikmah kenapa Abu Talib masih di atas keyakinan yang batil. Pernyataan ini dikuatkan dengan perkataan orang-orang Quraisy yang telah kami paparkan sebelumnya, karena kamu sama dengan kami dalam hal menolak ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah hikmah besar yang telah ditetapkan Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan tambahan tentang masalah ini kami akan lanjutkan dengan izin Allah ketika menjelaskan mengenai wafatnya Abu Talib. Yang kelima, sikap Abu Talib yang tampil menjadi penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tetap dalam agama kemusyrikannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bantuan itu. Semua itu menunjukkan tentang bolehnya menerima bantuan dari orang musyrik.
ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, meminta bantuan kepada orang musyrik yang bisa dipercaya dalam jihad fisabilillah diperbolehkan kalau itu memang dibutuhkan, ya, kalau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, beragam cara Quraisy dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Quraisy melihat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dalam dakwahnya dan pembicaraan mereka dengan pamannya Abu Talib tidak dihiraukan, dan begitu juga tawaran-tawaran lainnya, maka akhirnya orang-orang Quraisy mengambil cara lain dalam menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara yang mereka tempuh, nah ini, pertama, cemoohan dan olok-olokan. Yang dimaksudkan dengan metode yang tadi saya sampaikan di awal pertemuan, dua metode, secara umum dua metode yang mereka tempuh di dalam menentang, melawan, menolak dakwah Nabi SAW. Metode apa? Penyerangan terhadap mental Nabi SAW secara psikolog, supaya Nabi meninggalkan kebenaran. Dan kedua, penyerangan secara fisik. Yang dimaksudkan dengan metode cemoohan, nah ini metode pertama ya. Dan olok-olokan adalah mengucilkan dan menghina umat Islam. Menghadapi umat Islam dengan perang psikis, ini secara psikolog, dan perang urat saraf yang bertujuan menjatuhkan jiwa dan mental mereka, orang-orang beriman ketika itu. Dari Urwah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, saya bertanya kepada Abdullah tentang apa yang paling sering dia saksikan tentang apa yang dilakukan oleh Quraisy dalam mencemooh atau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang. Intinya di sini kita baca, saya percepat. Suatu saat saya menyaksikan para pembesar Quraisy berkumpul di Hijr Ismail. Kemudian mereka menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kita belum pernah bersabar seperti kita bersabar dalam menghadapi orang itu, maksudnya Muhammad. Walaupun dia menganggap bodoh pikiran kita, ya memang orang-orang yang menyembah patung itu kan menyelisihi akal sehat mereka. Walaupun mereka punya gelar, ya. Mencemooh nenek moyang kita, menghina agama kita, memecah kekompakan kita, mencaci Tuhan-Tuhan kita, kita tetap bersabar walaupun dia datang membawa masalah besar. Itulah yang dia katakan. Tidak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW. Beliau berjalan hingga memegang sudut Ka'bah yang dikenal dengan rukun Ka'bah, sambil bertawaf mengelilingi Ka'bah dan melewati mereka. Begitu beliau melewati mereka, mereka pun saling berkomentar hingga saya melihat kebencian Rasulullah SAW terlihat pada wajahnya. Jadi intinya beliau sahabat menyebutkan tentang apa yang beliau lihat dari wajah Nabi SAW, terlihat kebencian. Ini menunjukkan bahwa luar biasa cemoohan mereka kepada Nabi SAW, ya, perkataan-perkataan mereka kepada Nabi SAW. Ini penulis bawakan contoh-contohnya. Abu Jahal adalah Fir'aun umat ini. Dia sangat garang dalam menghadapi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dia mengganggu Rasulullah SAW dan mencemoohnya serta memperolok-oloknya. Al-Quran mengabadikannya, di antaranya tatkala Rasulullah SAW menyebut buah az-zakum untuk mengancam mereka. Ini kan salah satu metode dari dakwah Nabi SAW yang disebut dengan targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib. Jadi terkadang seseorang itu dimotivasi dengan dengan janji-janji yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang kenikmatan surga. Terkadang seseorang itu harus ditakut-takuti dengan apa? Dengan neraka, dengan sesuatu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang dahsyatnya neraka. Nah, kata Abu Lahab
berkata sambil memperolok-olok tentang apa? Tentang buah az-zakum yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Abu Lahab? Ini sambil memperolok-olok, wahai para Quraisy, apakah kalian mengetahui pohon az-zakum yang Muhammad ancamkan kepada kalian? Lihat penghinaannya luar biasa. Mereka berkata, kami tidak tahu. Maka Abu Jahal berkata, ia adalah kurma ajwa dari kota Yathrib, Madinah, yang berada di tempat Az-Zabat. Demi Allah, apabila kita menemukannya, maka kita akan makan si zakum itu selahap-lahapnya, sekenyang-kenyangnya. Padahal az-zakum itu Allah kabarkan tentang sifatnya di dalam surat Al-Quran, dalam surat Ad-Dukhan. Inna syajarataz zakum tu'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang melakukan dosa, makanan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Kal muhli yaghli fil butun. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang amat panas. Itu zakum, pohon zakumnya. Dan antum mungkin pernah lihat zakum itu, yang dia seperti sangat luar biasa ya, dia semacam dia berduri besar dan keras. Biasa ya, pohon zakum. Suatu saat Ummu Jamil, istri Abu Lahab, dan berkata kepada Rasulullah SAW dengan masuk menghina Nabi SAW, memperolok-olok, saya berharap setan yang biasa mendatangi kamu telah menjauh darimu, karena sekitar 2 atau 3 malam saya tidak lagi pernah melihatnya. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi gelap, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula benci kepadamu. Lihat bagaimana mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal berkata sambil memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang yang kamu katakan adalah benar, apa yang kamu bawa itu adalah sesuatu yang benar merupakan sebuah kebenaran, maka turunkan hujan batu dari langit atau datangkan kepada kami siksaan yang pedih. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 32 sampai ayat 33. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terkhusus Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya. Maka teman-teman sekalian, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka tentunya apa yang datang kepada kita dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita agungkan dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, tidak boleh kita mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita meremehkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ayat-ayat Al-Quran kita jadikan sebagai canda tawa. Ya, tidak boleh. Karena orang yang beriman itu pasti dia akan mengagungkan ayat-ayat Allah. Orang yang beriman itu dia akan agungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat disayangkan sebagian dari saudara-saudara kita yang semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, yang suka mengolok-olok, menghina sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk penghinaan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka katakan bahwa jenggot, cadaran,
cingkrang, itu merupakan ciri-ciri radikal. Kan penghinaan terhadap sunnah Nabi SAW. Ya, kan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan, dan ini sebenarnya perkataan orang bodoh, walaupun dia mengaku orang berilman, dia mengaku orang berilmu. Perkataan bodoh ini sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ciri-ciri radikal itu tidak mengeraskan basmalah, mengucapkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ini kan bodoh ini sebenarnya. Bodoh. Jadi kalau bodoh jangan tampakkan kebodohan. Bapak diam juga kalau bodoh. Dia dapat dari mana kaidah seperti itu? Ciri-ciri radikal tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Ini kan bodoh kan? Ini karena berangkat dari apa? Kebencian sebenarnya. Akhirnya apa? Membuat tuduhan-tuduhan, membuat fitnah. Ya, karena saya tidak punya hujah lagi. Nah, nanti akan disebutkan oleh penulis. Karena sudah tidak punya hujah untuk membantah, akhirnya dia buat apa? Tuduhan-tuduhan. Tujuannya apa tuduhan-tuduhan tersebut? Untuk melemahkan kita, supaya kita tinggalkan kebenaran ini. Kan itu tujuannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, supaya Nabi itu lemah dan meninggalkan kebenaran. Nah, itu diinginkan oleh mereka sebenarnya, sehingga kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan ingat, tuduhan seperti ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam riwayat Bukhari, hadis yang sangat panjang, ketika Nabi SAW melihat di alam barzakh seseorang yang sedang duduk. Ini riwayat Bukhari, hadis yang panjang. Cuma saya singkat saja hadisnya. Jadi Nabi itu melihat di alam barzakh ya, seseorang yang duduk lantas didatangi oleh seseorang yang membawa benda yang sangat tajam. Orang ini membawa pisau yang sangat tajam. Lantas dengan pisau yang sangat tajam itu dimasukkan ke dalam bibir orang tersebut dan dirobek-robek dengan pisau tersebut ke bibir kiri dan bibir kanannya sampai ke lehernya. Dan itu diulang berkali-kali oleh orang tersebut. Lantas Nabi SAW bertanya, kan Nabi bertanya, siapa orang ini? Kok disiksa dengan siksaan seperti itu? Dengan benda tajam, dengan pisau yang tajam, dimasukkan ke dalam bibirnya dan dirobek-robek dengan pisau tersebut sampai ke lehernya. Lantas dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma alladzi ra'aitahu, adapun yang engkau lihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bibirnya itu dirobek-robek dengan benda yang tajam, dia adalah fakadzabun yuhadditsu bil kadziba. Dia ini ternyata seorang pendusta. Seorang yang suka membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada orang yang beriman. Yuhadditsu bil kadziba, dia menceritakan satu kedustaan, fatuhmalu anhu hatta tablugul afaq. Satu kedustaan tersebut yang dia sampaikan itu dinukilkan oleh semua orang sampai tersebar ke penjuru dunia. Nabi mengatakan fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dengan satu kedustaan yang dia sebarkan terhadap orang yang beriman, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut sampai datangnya hari kiamat. Waliyadzubillah. Ini bahayanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kebohongan, kedustaan. Dan itu yang diinginkan oleh mereka. Mereka serang kita lewat apa? Metode pertama yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Mereka serang mental kita. Ya, kalau tidak kuat, ya dia tinggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Akhirnya dia cukur jenggotnya, dia panjangkan celananya. Ini tidak kuat. Ya, kita belum diserang dengan metode yang kedua, penyerangan secara fisik, tidak. Tapi dengan metode pertama yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Makanya belajar sunnah ini berat. Berat. Tapi itu akan terasa ringan
fitnah-fitnah yang dihadapi, yang datang kepada kita, itu akan terasa ringan kalau kita berjamaah, saling menasihati di antara kita, duduk bermajelis ilmu. Tapi kalau dia sendiri-sendiri, jarang-jarang kelihatan. Setelah menikah dia jarang-jarang dia Khalid bin Walid, bahaya, jadi lemah dia. Hanya setelah menikah, kalau bisa tinggal dekat masjid Khalid bin Walid. Nah, gitu. Oke ya. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di halaman 229 ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله